muslimin, siapapun, termasuk diri saya pribadi dan kepada seluruhnya, kita semuanya harus mengerti tentang tujuan kita dalam menjalani ujian yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita semua ini. Karena sesungguhnya ad-dunya itu mata'ul ghurur, yaitu kesenangan yang menipu. Maka tujuan utama kita adalah menggapai kehidupan akhirat yang abadi. Karena dunia ini fana sementara. Kita mungkin hidup lama, tetapi harta yang kita nikmati itu pun juga tidak akan bertahan lama. Kalaupun harta kita bertahan lama, tapi hidup kita juga tidak akan bertahan lama. Maka oleh karena itulah, jamaah dunyakanillah, kita tanamkan dalam diri kita bagaimana tujuan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan itu, yaitu kehidupan abadi, kehidupan yang nikmat, yaitu fil akhirah. Tapi terkadang kita sudah terjerat riba. Betul atau tidak? Ya. Banyak di antara kaum muslimin yang mereka sudah terjerat dalam praktek-praktek riba. Mereka sudah terpuruk. Ada pula yang masih di atas angin, di mana praktek riba masih mereka lakukan, tetapi usaha masih berada di atas angin. Maka oleh karena itulah kita sampaikan bahwa sesungguhnya hijrah yang paling baik, hijrah yang menunjukkan kesungguhan hijrah seseorang itu ketika berada di atas puncak dan berada di atas angin, dia mengetahui itu adalah praktek haram, maka dia menghentikannya. Bukan ketika dia dalam keadaan sekarat, dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan susah. Yang tadinya dia akan berusaha, Ustadz, nanti kalau riba-riba dikit tidak apa-apa. Nanti kalau saya sudah sukses, saya akan banyak sedekah, Ustadz. Yang penting saya sukses dulu. Maka ini sama saja dia sedang menantang Allah Tabaraka wa Ta'ala, sang pemberi rizki. Dia merasa sukses. Kalau dia dibangkrutkan oleh Allah, itu adalah bentuk cinta Allah kepada hambanya. Allah tidak rela ketika hambanya harus nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala harta yang dia dapatkan dengan cara yang haram, maka Allah pun membangkrutkan, memberikan ujian yang berat kepada dirinya, memberikan cobaan yang semua itu jika dia jalani dengan sabar akan menggugurkan dosa-dosanya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala jika memberikan kesempatan pada orang itu, Allah akan bangkitkan dengan harta yang halal. Allah akan sukseskan dengan kehidupan yang lebih baik. Maka oleh karena itulah hijrah yang paling baik adalah ketika dia berada pada puncak kesenangan, lalu dia memahami itu adalah haram, maka dia tinggalkan meskipun dia dalam keadaan yang paling menyenangkan menurut mata dunia. Maka oleh karena itulah, jamaah dunyakanillah, lalu bagaimana kalau kita sudah terpuruk, terjerat riba, bagaimana solusi keluar dari masalah tersebut? Pertama kata para ulama, kita harus muhasabah. Karena ini yang paling menentukan apakah jalan keluar itu akan hadir atau tidak. Apa itu? Niat di dalam berhijrah. Niat di dalam berhijrah. Karena orang berhijrah itu macam-macam. Ada yang dipaksa orang tuanya. Pernah datang seseorang kepada saya, Ustadz, saya disuruh ibu mertua saya. Kenapa? Suruh cari antum. Lah memang kenapa? Saya suruh belajar tentang masalah riba, Ustaz. Lah ada apa dengan riba? Maka beliau mengatakan, saya banyak ujian dalam kehidupan saya, Ustaz. Saya sejak menikah, maka kehidupan saya betul-betul tidak menyenangkan, Ustaz. Lama saya tidak memiliki anak. Setelah sekian tahun lama saya tidak memiliki anak, kemudian saya memiliki anak, Allah uji lagi dengan anak saya cacat, Ustaz. Ustaz, apakah ini selama ini karena praktek riba yang saya lakukan? Saya tak tanya, apakah jenengan tahu bahwa sejak awal jenengan itu melakukan praktek riba? Tahu saya, Ustaz. Tapi bagaimana lagi, Ustaz? Cari pekerjaan susah. Sekarang kerja di mana-mana sulit. Maka kita sampaikan, bisa jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala memperingatkan panjenengan untuk keluar dari praktek riba. Maka keluarlah. Tapi pekerjaan sulit, Ustaz. Nanti saya harus makan apa kalau saya keluar?
Apakah ketika jenengan keluar nggak ada harta sama sekali untuk bertahan hidup? Ya ada Ustaz. Tabungan ada sekian puluh juta. Kenapa tidak keluar? Ya nanti saya kerja apa Ustaz? Ya. Maka para ulama menyebutkan, ya, semakin tinggi tauhid seseorang, maka semakin tinggi tawakal seseorang. Ya. Semakin lemah tauhid seseorang, maka semakin lemah tawakal seseorang. Kita bisa bayangkan Allah memberikan satu kisah yang di luar nalar manusia. Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menempatkan istrinya Hajar dan putranya Ismail yang masih bayi untuk ditaruh di tengah padang pasir. Begitu panas, begitu terik, tidak ada ladang air, tidak ada tanaman. Tapi Allah perintahkan menempatkan Hajar dan putranya Ismail berada di tempat itu. Maka kemudian Hajar pun bertanya, wahai Ibrahim, apakah engkau akan tinggalkan aku sendiri? Ibrahim cuma diam saja. Karena Nabi Ibrahim hanya tahu bahwa perintah Allah tidak akan mungkin mendolimi. Maka ketika Hajar mengatakan, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Rabbmu? Maka Ibrahim pun menjawab, iya. Maka Hajar pun mengatakan, kalau begitu tinggalkanlah saya. Kenapa Hajar tahu Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya? Maka tawakal yang tinggi kepada Allah tabaraka wa ta'ala, itulah yang mendatangkan solusi yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan. Maka yang pertama, niat hijrah kita harus betul-betul diluruskan. Kalau niat hijrah kita itu karena manusia, maka segera istighfar. Terus hijrah, tetapi kita rubah. Yang tadinya karena terdesak oleh orang tua, karena paksaan mertua, karena paksaan lingkungan, maka atau merasa malu yang dia harus tanggung kalau dia tidak hijrah, maka semuanya dirubah, tinggalkan semua itu, tapi niatkanlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah memberikan satu kunci, innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allahu illa a'taqallahu khairam minhu. Tidaklah engkau tinggalkan sesuatu yang haram, ittiqa Allah, karena ketakwaanmu kepada Allah, illa a'taqallahu khairam minhu, kecuali pasti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Makanya kenapa hijrah kita itu keluar kita dari riba kok masih hidupnya seperti ini Ustaz? Maka lihatlah niat hijrah kita ini. Betul-betul karena takut kepada Allah atau karena lingkungan kita yang mengajak kita untuk berhijrah, atau karena kepekeuhan kita terhadap orang tua kita atau mertua kita atau saudara kita diledeki, harta kita haram, lalu kita malu, lalu kita berhijrah, atau betul-betul karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang akan sangat menentukan, karena niat ini adalah nilai dari sebuah amalan. Niat yang benar akan menghasilkan kebaikan, niat yang buruk akan menghasilkan keburukan. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka kita muhasabah niat kita. Dan kualitas hijrah seseorang ditentukan juga dari keadaan dia berhijrah. Tadi saya sampaikan apakah bangkrut baru berhijrah, kan begitu kan? Ataukah ketika dia berada masih dalam kesuksesan dia berhijrah? Lah ini orang-orang pilihan, ya, orang-orang pilihan. Tapi kalau tadinya riba, nekat, diberitahu, gampang lah, nanti aku sukses, engko nak tak tobat nanti tak bayar seluruh dosa-dosa saya dengan banyak berinfak dan bersedekah. Tapi ternyata bangkrut pula, baru kemudian bertobat kepada Allah. Yaitu bagus, tetapi kualitas hijrahnya berbeda dengan orang-orang yang berada pada puncaknya, tapi ia tinggalkan seluruh harta-hartanya, ia tinggalkan praktek riba, dan dia berhijrah betul-betul karena takutnya dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ada seseorang tabi'in yang dia itu mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Yang orang tua ini mantan seseorang yang dikhawatirkan hartanya itu tercampur dengan harta yang haram. Maka anak tadi mengatakan apa? Wallahi, aku tahu bapakku, aku khawatir harta yang tercampur dengan harta yang haram. Maka seluruh harta yang menjadi warisan dari bapakku,
warisan dari bapakku ini, maka seluruhnya aku sumbangkan. Aku tidak mengambil sedikit pun dari harta yang terkandung subhat di dalamnya. Tapi ini makhluk langka ibu-ibu. Ya, makhluk langka. Barangkali sudah punah di zaman kita. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah. Inilah keadaan manusia di dalam ingin berhijrah untuk mencapai kesuksesan. Pertama, luruskan niat. Niat kita harus luruskan. Yang kedua, bagaimana solusi keluar dari jeratan riba? Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah At-Talaq, surah Talak, surah tentang perceraian. Meskipun ayat ini berbicara tentang cerai, tetapi ayat ini dimaksudkan secara umum. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Mungkin ada di antara kaum muslimin yang mereka sudah keluar dari praktek riba, sudah berhenti dari praktek riba. Dia mencari solusi untuk jalan kehidupan ekonominya. Dia mencari cara agar dia kembali sukses. Tetapi dia lupa bahwa jalan keluar itu akan terbuka dengan lebar ketika ia menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang mencari solusi tentang riba, tapi sholat mereka tinggalkan. Betul atau tidak? Tetapi mendekatkan diri mereka kepada Allah, mereka tidak lakukan. Mereka mengandalkan pada akal mereka. Mereka mengandalkan pada pikiran mereka. Mereka mengandalkan pada kemampuan pada diri mereka. Seolah-olah sukses itu, seolah-olah jalan keluar itu ada di tangan mereka. Maka mereka lupa bahwa semua jalan keluar itu ada dalam genggaman dan kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Ini jelas rumus paling utama untuk bisa kita mendapatkan makhraj, jalan keluar. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka sebelum kita mengandalkan akal kita, sebelum kita berpikir untuk mencari jalan keluar, kita perbaiki kehidupan kita dulu dari sisi ketakwaan kita kepada Allah. Apa itu takwa? Kata para ulama, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua itu berusaha kita penuhi. Yang kedua, pandai bersyukur kepada Allah dan tidak banyak mengeluh. Karena Allah tidak suka orang mengeluh kepada sesama hamba. Tapi Allah senang kepada hamba yang mengeluh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka bersyukur kepada Allah dan tidak mengeluh kepada sesama manusia. Cuman kadang kita ini suka mengeluh kepada manusia. Kita lupa bahwa kita masih lebih baik daripada orang-orang yang diuji dari orang-orang di bawah kita. Maka pandai bersyukur adalah ciri ketakwaan seorang hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu senantiasa mengingat Allah. Mengingat Allah adalah amal yang paling utama. Mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menentukan kualitas ibadah seorang hamba. Ketika seorang hamba itu sholat, tetapi 20% ia ingat Allah, 80% ia memikirkan usahanya, ia memikirkan anak-anaknya, ia memikirkan rumahnya dalam sholatnya, itu kualitas sholatnya sangat rendah. Semakin tinggi kualitas sholatnya akan ditunjukkan seberapa besar ketika dia melaksanakan sholat itu ingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini tentang bagaimana solusi yang kedua adalah dengan kita menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menjalankan 3 perkara tadi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, pandai bersyukur atas setiap nikmat Allah dan selalu mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Sekarang yang ketiga, bagaimana solusi untuk keluar dari jeratan riba. Yang ketiga adalah betul-betul kita bertaubat
atas dosa dari praktek riba yang kita lakukan. Kita bertaubat kepada Allah, menyesal. Jangan kemudian alhamdulillah saya pernah merasakan jadi orang kayak sebentar, ya rakyat saya bangkrut, tapi dulu saya lumayanlah dari harta riba itu saya sudah pernah punya villa, saya pernah punya apartemen, saya pernah punya mobil Lamborghini misalkan. Ya, bos saya sudah merasakan sudah nikmat. Dia sekarang bangkrut tidak apa-apa, ini tidak menyesal. Maka menyesal atas praktek riba yang dia lakukan. Dan tanda taubatnya seseorang menghentikan, tidak hanya menyesal, menghentikan praktek riba yang dia kerjakan. Karena ada orang yang berhenti dari praktek riba, dia tutup itu kredit-kredit, dia tutup itu pinjaman-pinjaman ribawi besar-besar. Tapi ternyata di dompetnya masih ada kartu kredit yang dia pertahankan untuk jaga-jaga, Ustaz. Ya, untuk jaga-jaga. Maka barangkali kartu kredit yang masih dia sisakan di dompetnya, Allah belum mau memberikan jalan keluar. Karena dia tidak totalitas di dalam bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita muhasabah. Adakah praktek-praktek riba yang belum kita hentikan? Memang ada praktek riba yang mungkin karena keadaan kita tidak bisa menghentikan seluruhnya. Misalkan cicilan yang sudah kadung terjadi, mungkin aset yang kita jual untuk menutup semuanya belum terjual, maka saat itulah keadaan kita terpaksa setiap bulan harus melakukan praktek riba karena kita mencicil utang ribawi. Maka di saat itulah kita betul-betul menyesal. Paling tidak kita sudah upayakan, paling tidak kita sudah berusaha untuk menghentikan semuanya yang kita mampu. Ittaqillaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, kata Allah. Maka kita sudah berusaha menunjukkan semaksimal mungkin bahwa kita betul-betul keluar, bahwa kita betul-betul menghentikan seluruh praktek riba yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau masih maneman, aduh mobilnya Ustaz, nanti saya kemana-mana kehujanan Ustaz. Nanti berat kalau saya harus hentikan praktek riba dengan menjual mobil. Sudah Ustaz, ya mobil nanti dulu Ustaz. Ya. Padahal dia pakai motor bisa, pakai Grab bisa, pakai angkutan umum bisa. Tapi dia masih berat untuk meninggalkan praktek riba secara totalitas. Nah, ini juga menjadi dikhawatirkan para ulama menjadi penutup tetap terkuncinya makhraj jalan keluar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berikan kepada orang tersebut. Maka harus kita hentikan seluruh dari apa praktek-praktek yang kita lakukan. Terus bagaimana cara kita berusaha semaksimal mungkin dalam berhenti dari praktek riba, Ustaz? Kata para ulama, apa yang bisa kita selesaikan dari praktek riba kita lakukan. Kalau harus menjual aset yang kurang begitu dimanfaatkan, atau memang tidak urgen untuk kita manfaatkan, jual aset dan tutup riba. Itu jauh lebih baik. Enggak usah ada kata maneman. Ya. Paham? Karena itu akan menghalangi jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memberikan solusi kepada kita. Tutup. Ustadz, utang riba saya masih 600 juta Ustadz. Ya saya punya aset Ustadz, tapi kalau saya jual ya bisa tutup. Tapi maneman Ustadz. Ini kalau kita sewakan Ustadz, itu nanti akan menghasilkan, nanti dikit-dikit kita tutup, nanti 5 tahun baru kelar selesai. Ya itu pikiran kita. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala bisa merencanakan yang berbeda. Betul atau tidak? Iya. Bisa jadi longsor, rumahnya hilang, ya tidak? Selesai wassalam, dia nangis. Bisa jadi Allah berikan musibah. Jadi setiap hasil aset yang seolah-olah dia nanti akan kontrakkan, akan menghasilkan, itu ternyata habis hanya untuk mengobati sakit dia, atau anak dia, atau istri dia, atau suami mereka. Atau mungkin Allah berikan dengan ujian yang lain, yang menyebabkan hartanya itu habis. Dan dia pun harta habis, kemudian utang riba pun juga tidak selesai. Maka yang paling penting adalah selesai praktek riba dulu. Kita mulai dari keadaan yang betul-betul kita tidak melakukan praktek yang haram, yang itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, ini tentang bagaimana kita
betul-betul menghentikan, bertaubat dari praktek riba yang kita lakukan. Dari praktek riba yang kita lakukan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam poin yang keempat, ya betul ya, keempat kan. Tadi yang pertama Pak, perbaharui niat. Ketika kedua, menjadikan kita manusia yang bertakwa, mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketiga, bertaubat kepada Allah, yaitu menghentikan, menyesal, menghentikan praktek riba yang dia lakukan. Dan yang keempat, berikhtiar. Berikhtiar. Ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha. Ikhtiar yang kita lakukan tentunya dengan ilmu, ibu-ibu. Sebab ikhtiar tanpa ilmu juga bisa jatuh pada praktek yang lebih berat. Ada seseorang datang kepada saya, mohon maaf kalau orang yang datang, saya hanya ceritakan kasusnya ya. Saya tidak menceritakan orangnya. Ada orang datang, Ustadz, saya dulu berada di puncak-puncak kesuksesan. Saya berada di puncak kesuksesan, lalu kemudian saya tahu kalau ternyata modal saya, usaha saya, yang saya mayoritas itu utang dengan cara ribawi, itu adalah haram, Ustaz. Maka sejak saat itu saya memutuskan untuk berhijrah, Ustaz. Tapi ternyata hijrah saya masuk ke sebuah komunitas. Yang ternyata komunitas itu begini, Ustaz. Ya, ceritakan itu, komunitasnya begini-begini. Maka saya sampaikan komunitasnya bermasalah. Anda datang kepada orang yang tidak tepat. Karena ketika dia datang ke komunitas itu, dia sampaikan, udah Bapak Ibu, jenengan kan punya utang banyak, asetnya juga banyak. Udah semuanya nggak usah dibayar. Ya, paham? Hentikan saja. Pokoknya sampai nanti mereka mau menyita, biar nanti kita yang menangani semuanya. Ternyata di balik itu dia jadi pengacara. Minta setiap kasusnya 5 juta, macam-macam. Ya. Akhirnya kasusnya pun menjadi mangkrak, kemudian kasusnya bertele-tele, kemudian menjadi bermasalah. Akhirnya Pak, malah masalah jauh lebih berat. Ya. Ini bukan sikap yang benar dalam Islam. Ya. Seharusnya ketika utang dia tahu itu praktek ribawi, maka dilihat bagaimana cara kita bernegosiasi dengan lembaga-lembaga ribawi. Saya akan tutup semuanya. Riba yang belum kami bayar, saya tidak mau bayar. Tapi pokoknya akan saya tutup semua dengan menjual aset-aset yang ada. Bukan malah dibiarkan nggak nyicil kemudian terjadi penyitaan. Sejak awal sudah jual saja aset-aset yang ada, lalu negosiasi dengan mereka, hilangkan bunganya, kita tutup seluruhnya. Atau kita ancam mereka. Dan itu banyak yang sukses. Bank mau. Daripada nanti dimacetkan, nggak diurus, malah jadi kasus, lalu orang-orang di kelompok ini kemudian tampil menjadi pahlawan untuk menangani kasus-kasus itu. Ternyata di balik itu mereka jadi pengacara, minta bayaran setiap kasusnya sekian sudah habis. Akhirnya urusan nggak kelar, malah uang tergerus di sana. Ini jadi masalah. Maka semua butuh ilmu. Ada pula setelah itu, Ustaz, saya ketemu dengan orang. Ketika saya ketemu dengan orangnya baik, Ustaz. Dia itu suka membantu orang, sumbangannya di mana-mana, bikin masjid dan sebagainya. Maka saya ketemu dia, saya diutangi 1 miliar. Tapi dalam utangan itu dia minta jaminan, yaitu rumah. Ketika dapat jaminan rumah seharga hampir sama dengan utangnya, maka kemudian dia bilang, jenengan kerjanya apa? Saya kerjanya ini Ustaz. Gini aja, penghasilan jenengan selamat tidak mampu mengembalikan uang 1 miliar saya, pokoknya hasil panjenengan kerja yang setiap bulan itu dapat sekitar 30-50 juta, itu kasihkan ke saya. Betul dikasihkan. Dan sudah saya kasihkan, Ustaz. Selama sekian tahun itu, 3 tahun atau 4 tahun, saya sudah memberikan beliau 635 juta, Ustaz. Dari hasil saya kerja ini saya berikan sama dia semuanya. Apakah ini riba, Ustaz? Jelas itu riba. Jenengan diutangi 1 miliar, terus memberikan tambahan setiap penghasilan jenengan dia berikan kepada dia, alasannya itu sebagai investasi. Dia harus mendapatkan bagi hasil. Oh, ini ngawurnya luar biasa. Lah maka
Ini namanya mencari solusi keluar dari kandang singa tapi masuk kandang buaya, ya tidak? Ya. Ini berat. Makanya semua butuh ilmu, ibu-ibu. Kalau enggak tahu maka tanyalah kepada orang yang tahu. Ustadz, ini hukumnya bagaimana? Saya itu ditawari solusi begini, begini, begini. Apakah boleh atau tidak? Apakah benar atau tidak? Tanyakan kepada yang paham. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah. Ini yang kadang-kadang, tapi kalau saya ditanya jawabannya lama, mohon maaf ya. Kadang 3 hari mungkin. Kadang seminggu, kadang 3 bulan baru dijawab. Ya. Karena banyaknya yang masuk dan kalau pengen tanya langsung dijawab itu ya pertama telepon, yang kedua nemui langsung ya. Ya, itu baru langsung dijawab. Jamaah dimuliakan Allah, ini tentang jalan keluar. Maka kita ikhtiar dan ikhtiar butuh ilmu, ibu. Ikhtiar butuh ilmu. Nah, kalau kita sudah mitigasi seluruh praktek riba dosa yang kita lakukan, dan kita bertanya kepada orang yang paham, apakah praktek yang kami lakukan itu riba, Ustaz? Karena kadang-kadang, oh ini bukan riba, ini riba. Ternyata yang tidak dianggap tidak riba, ternyata riba. Ustaz, saya habis kapusan 30 juta, Ustaz. Loh, kenapa kapusan? Orang ini begini-begini, Ustaz. Oh iya. Terus, padahal Ustaz, itu hasil investasi saya, Ustaz, selama ini, Ustaz. Saya itu investasi 200 juta dapat bagi hasil 5 juta tiap bulan. Maka ketika dia cerita, saya stop, mohon maaf. Jenengan investasi berapa tadi? 200 juta, iya. Dapat hasil berapa? 5 juta, Ustaz. Ini sudah beberapa bulan saya kumpulkan, ada 30 juta. Malah saya ditipu orang, 30 juta hilang, Ustaz. Lah sekarang saya tanya, jenengan investasi 200 juta ke orang, itu berapa persen jenengan dapat bagian keuntungannya? Oh enggak, Ustaz, kami dijanjikan pokoknya tiap bulan kami dikasih 5 juta rupiah. Dan kami sudah berjalan sekian lama, sekitar 6 bulan kami dapat 30 juta. Hampir 30 juta. Lalu saya tanya, jadi jenengan investasi 200 juta, dapat 5 juta tiap bulan? Iya. Nah, itulah riba terselubung. Ya. Itulah riba yang haram, jelas. Tapi orang yang saya investasi ini tahu, Ustaz, oh orangnya itu ngaji, Ustaz, jilbabnya besar, jualannya ini, kan begitu dia sebutkan. Meskipun dia mungkin pakai rukuh semuanya sekalipun ya nggak kelihatan semuanya. Kalau prakteknya haram ya haram. Jangan ukur dari sering ngajinya, tapi paham nggak dia tentang masalah hal tersebut. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka ini yang kadang-kadang tidak dimengerti. Maka petani seluruhnya, apakah praktek dalam kehidupan saya haram atau tidak, Ustaz? Ini begini-begini. Setelah kita petani semuanya, kita kemudian menghentikan dan kita berusaha mencari solusi yang terbaik. Ingat, jangan tergesa-gesa di dalam mencari solusi. Barangkali dengan keadaan kita ini Allah sedang ingin menggugurkan dosa-dosa kita, ya atau tidak? Mungkin susah, berat. Ya. Lihatlah orang-orang berhijrah di masa lalu. Bagaimana langsung hijrah mereka mulus, langsung kehidupan mereka enak? Tidak, ibu-ibu. Para sahabat itu harus menderita dengan kelaparan, menderita dengan kesusahan, harus kehilangan seluruh harta yang mereka berhijrah ke Madinah. Begitu pula istri Fir'aun, Asiyah binti Muzaib, ketika berhijrah dari menyembah Fir'aun, menyembah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu pun harus menerima ujian, dijemur di bawah matahari, ditaruh di atas tubuhnya Asiyah itu bebatuan. Bahkan Fir'aun membuat sisir dari besi dan seluruh dagingnya dikelupas dengan disisiri dengan besi tersebut. Ini ujian yang mereka terima. Ya, kita baru diuji sedikit sudah teriak-teriak, ya atau tidak? Maka itulah ujian yang Allah berikan. Memang kadang ujian itu berat, memang ujian itu Allah berikan sebagai pengukur dosa-dosa kita. Tetapi kita bersabar di atasnya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Maka jangan tergesa-gesa di dalam mencari solusi. Bersabarlah. Yang penting kita masih bisa bertahan hidup, berada di atas jalan yang benar, dan terus memohon kepada Allah. Dan yang tidak kalah penting, kita berhusnudzon kepada Allah. Ana iddadzonni abdi bi. Saya itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka buruk terhadapku, maka keburukan akan ada pada dirinya.
Kalau hamba itu berprasangka baik kepadaku, maka kebaikan yang akan dia peroleh. Makanya kita berhusnudzon kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berhijrah, saya sudah menghentikan semuanya, saya sudah meninggalkan praktek haram, tapi kehidupan saya semakin berat. Ya Allah, saya berhusnudzon kepadamu ya Rabb, bahwa Engkau menggugurkan dosa-dosa saya selama ini dengan cara seperti ini. Maka saya bersabar. Terus berhusnudzon dan tetap berikhtiar. Nah, ikhtiar apa ya? Kita meninggalkan praktek yang haram, lalu kita mencari solusi. Kita punya ilmu, kita sudah pernah sekolah. Kalau anak SD, lulusan SD saja bisa sukses, ya atau tidak? Maka seharusnya kita yang sudah lulus kuliah, jauh bisa berpikir untuk bisa sukses. Maka oleh karena itulah, kita berusaha mencari bagaimana solusi yang terbaik. Sebetulnya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu memberikan solusi permodalan di luar praktek riba. Apa itu? Dengan akad mudharabah. Apa mudharabah Ibu? Kerjasama antara sahibul mal dengan pelaksana atau mudharib. Siapa sahibul mal? Pemilik harta. Dengan mudharib yaitu pelaksana usaha. Maka kita mencari solusi dengan cara itu. Tawarkan, bikin usaha yang jenengan punya kemampuan di atasnya. Bikin laporan tulis yang baik. Jangan perhitungkan dengan benar. Baik kekuatan usaha itu, kelemahan usaha itu, peluang usaha itu, ancaman usaha itu. Coba perhatikan, jangan mudah melihat kesuksesan orang tanpa lihat di balik kesulitan yang dia peroleh. Kadang kita ini lihat, usaha bebek, ternak bebek itu bagus ya, ternyata telurnya banyak, hasilnya banyak. Langsung kerja sama orang tanpa dipelajari terlebih dahulu bagaimana susahnya beternak bebek, apa kesulitan-kesulitannya, lalu apa yang harus dilakukan kalau beternak bebek misalkan. Ini kita itu kadang-kadang bikin dulu baru belajar, ya atau tidak? Warung kopi baru sukses ini, baru booming di mana, langsung bikin, ya atau ikut-ikutan. Setelah cari modal sekian, dia gambarkan dengan hasil yang dari orang-orang yang sudah sukses, langsung dia bikin, habis itu tutup, ya atau tidak? Setahun bangkrut, tutup, akhirnya tengkar dengan pemilik modal. Maka pelajari dengan benar dari usaha yang akan kita lakukan. Pelajari suksesnya, pelajari kelemahannya, ancamannya, peluangnya, semua kita sudah diberikan ilmu. Ya. Maka Rasulullah SAW itu ketika mengalahkan pasarnya orang Yahudi, Rasulullah itu mempelajari dulu tentang bagaimana cara Yahudi itu mencapai sukses dan apa kelemahan-kelemahan mereka dan bagaimana yang diinginkan oleh para konsumen. Ternyata Rasulullah menangkap peluang itu, maka hampir mayoritas semua orang berpindah ke pasar yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah pun sukses di dalam memerangi para pemilik modal itu, oligarki. Para oligarki Yahudi yang saat itu menguasai Madinah. Contoh, Rasulullah tahu betul. Makanya ketika Rasulullah mengatakan, ketika ditanya, Ayyul kasbi atyab ya Rasulullah. Pekerjaan apa yang paling atyab, yang paling thayyib? Maka Rasulullah mengatakan, amalur rajulu biyadih, yaitu pekerjaan yang dihasilkan oleh seseorang dengan tangannya. Kata para ulama, isyarat bahwa seorang muslim, kaum muslimin itu hendaknya memahami kalau mereka membutuhkan suatu kebutuhan barang-barang apapun, maka merekalah yang menciptakan barang-barang tersebut. Ya atau tidak? Kita kebutuhan kita dari sampo, sabun, gosok gigi, pasta gigi, apalagi motor, mobil, itu yang memproduksi umat Islam atau bukan? Yang kita pakai. Ya atau bukan? Bukan. Ya atau tidak? Bukan. Yang memproduksi bukan umat Islam. Yang menjual, yang menguasai toko-toko supermarket, umat Islam? Bukan. Kemudian yang punya jalur-jalur distribusi besar dari produk-produk umat Islam atau bukan? Juga bukan. Tapi kita ini hanya konsumtif, ya atau tidak? Ya. Makanya pasar-pasar dari produk-produk ini siapa yang memiliki? Umat Islam atau bukan? Bukan. Maka Rasulullah SAW memberikan isyarat itu dan Rasulullah lakukan itu.
Maka yang tadinya peralatan perang itu dibuat oleh Yahudi, yang tadinya segala kebutuhan kehidupan itu dibuat oleh orang Yahudi, maka Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk membuatnya, dan kita pakai produk-produk dari kalangan kita. Sudahkah kita seperti itu? Itu belum, ibu-ibu. Ya atau tidak? Ya. Nah, oleh karena itulah sebenarnya kekuatan umat ini besar. Jangankan itu, yang modali para oligarki aja kita, ibu-ibu. Betul atau tidak? Tanpa sadar. Betul, ibu-ibu. Itu lihat universitas-universitas Islam, kampus-kampus di negeri kita, pengusaha-pengusaha muslim di Indonesia, takmir-takmir masjid, kemudian pengusaha-pengusaha muslim, belum organisasi-organisasi Islam. Kalau nempatkan uangnya mereka di mana, ibu-ibu? Bank konvensional. Siapa yang pakai permodalan untuk mereka itu? Yang mereka kumpulkan? Ya mereka, ya atau tidak? Jadi kita itu hakikatnya modali mereka untuk berusaha, punya produksi, punya pasarnya, punya barang-barang mereka jual, dan kita hanya sebagai pembelinya dan penonton, ibu. Betul atau tidak? Iya. Itu yang jadi masalah. Maka coba kita pelajari sebelum kita berusaha, lalu kemudian ajak untuk orang bermudharabah. Bikin akad yang benar, maka insya Allah ketika kita jalankan betul-betul sungguh-sungguh, maka insya Allah Allah akan berikan keberkahan. Kalau mau jalur-jalur usaha tersebut. Tapi kalau pengen tidak berusaha tetapi keluar dari praktek riba, sudah aset-aset yang ada jual tutup ribanya, sudah selesaikan, hidup dengan tanpa riba, maka insya Allah itu akan jauh lebih berkah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini solusi yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Solusi ikhtiarnya memang tentunya para pengusaha yang lebih paham tentang masalah itu ya. Maka saya persilahkan ada sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya saya persilahkan. Tidak ada kita pulang. Monggo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pembayaran itu kalau di Nyun Sewu saya kan usahanya dagang. Itu sistem pembayarannya kan sekarang kita akan lebih mudah cash dan non cash. Itu kalau pakai mesin edisi, QRIS, terus dan segalanya itu kayak itu hukum Islamnya gimana tak? Pakai mesin apa tadi? Edisi, gesek, mesin gesek gitu. Iya. Ya soalnya usaha saya itu kan kalau nggak pakai mesin edisi itu non sewu itu kan nggak boleh sama pemerintah. Saya itu kan usahanya kan SPBU kan. Iya. Nah itu kan salah satu sistem pembayaran kan mengharuskan kayak gitu. Nah itu kalau jadi kalau nggak pakai kayak gitu itu nanti saya ada di dalam klausulnya ada semacam sanksi, nanti bisa ditutup. Itu yang satu. Yang kedua, saya mau menanyakan tentang listing saham bursa efek kayak gitu tak. Terus misal kalau usaha kita kepingin berkembang dan besar kayak gitu kan, salah satunya listing masuk ke bursa efek. Dan syarat-syarat bursa efek itu, dan salah satunya yang saya agak subhat, nggak yakin itu mengharuskan kita memanipulasi data gitu kan. Nah itu kayak gitu hukum Islamnya gimana. Kemudian nomor 3 itu cara-caranya kita agar bisa bersih dari riba itu gimana kan. Saya kepinginnya saya pengen mengikuti semuanya dari Ustadz. Caranya itu gimana agar saya bisa jalan lurus, hijrah saya tidak sia-sia. Segitu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana jika kita melakukan pembayaran di toko kita, di usaha itu dengan ekspedisi dan QRIS, betul ya? Mesin edisi, mesin edisi kok, bukan ekspedisi ya, mesin edisi ya. Pertama gesek itu kan ada 2, kartu kredit dan kartu debit kan begitu ya. Kalau memang dalam keadaan kita dipaksa ya, tidak bisa tidak, kalau tidak kita suruh tutup ya,
Pertama, ya kalau uang itu digesek dari kartu debit, ya, ATM dia digesek, ya tidak ada masalah, ya. Karena urusan dia nabung di lembaga ribawi itu urusan dia dengan Allah nanti, ya. Kedua, kalau di kartu kredit memang yaitu secara wasilah itu memang kita membantu, ya, terjadinya praktek riba dengan cara mereka menggesek itu kalau menggunakan kartu kredit, ya. Nah, karena keadaan kita itu harus dipaksa, ya, maka usahakan seminimalisir mungkin untuk mereka melakukan dengan kartu tersebut, ya. Wallahu ta'ala alam, ini caranya seperti apa, ya. Kemudian yang kedua, ya. Tadi apa kedua? Bursa efek, ya. Tadi sudah disampaikan ketika kita harus masuk ke bursa efek, listing di sana itu kita harus melakukan manipulasi data. Segala apapun yang kita lakukan kalau sudah tidak berada di jalan koridor sesuai syariah, maka itu tidak akan mendatangkan keberkahan. Maka lebih baik nggak usah. Dan saya tahu bahwa di bursa efek nanti orang akan mencari saham kita itu bukan untuk mencari dividen, tapi mencari capital gain. Mereka pasti kemungkinan besar, hampir bisa dipastikan, mereka tidak akan kemudian membeli saham lalu ditunggu tiap tahun bagi hasilnya atau tiap bulan, tidak. Tapi mereka mencari capital gain, naik turunnya harga saham yang kita miliki. Dan tentunya harga saham yang kita miliki atau perusahaan-perusahaan yang masuk bursa efek itu murni bukan karena profitabilitas atau naiknya aset perusahaan tersebut, tapi justru lebih besar didasarkan pada permintaan dan penawaran akan saham tersebut. Ketika sebuah perusahaan katalah dikeluarkan 100 miliar karena nilai asetnya 100 miliar, kemudian ketika dikeluarkan dijual dengan harga per lembar saham 2.000, ternyata ditawarkan 2.200 masih ada yang beli, tawarkan 2.500 masih ada yang beli, sampai 3.000 masih ada yang beli. Berarti secara logika orang yang beli 3.000 seharusnya aset perusahaan tersebut 150 miliar. Tapi kenyataan pada baru dikeluarkan 2 pekan itu apakah mungkin 50 miliar itu naik dari profitabilitas dan aset tersebut? Tidak. Tapi kenaikan itu hanya didasarkan pada permintaan dan penawaran akan saham tersebut. Nah, maka saya lebih mengarahkan tidak usah masuk dalam bursa efek. Kalau kita tidak mampu betul-betul menghindari praktek-praktek haram yang ada di dalam bursa efek tersebut, ya. Wallahu taala alam. Ini tentang yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara kita betul-betul keluar dari praktek riba. Pertama, ya, kita harus betul-betul menyadari, ya, bahwa ingin bertambah sukses tidak boleh dibangun di atas sesuatu yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena saya ketemu dengan seorang pengusaha, ya, beliau ini usahanya sudah cukup banyak, ada beberapa. Tetapi beliau tingkatkan usahanya tapi dengan cara riba. Padahal dia tidak mengembangkan usaha dengan ekspansi, diversifikasi, itu juga tidak ada masalah. Dia sudah sangat super kaya. Tapi keinginannya untuk tambah kaya itu kemudian dilakukan dengan cara praktek riba. Ini yang menyedihkan. Maka kita harus bangun impian kita tidak boleh di atas praktek yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau ada yang sudah terjadi dari praktek riba yang kita lakukan, maka upayakan kita segera untuk menghentikan dari praktek itu semampu kita, tentunya semampu kita. Kalau ada aset yang kita miliki kita jual untuk menutup itu jauh lebih baik, ya. Atau kita perhitungkan bagaimana caranya praktek riba itu dihentikan dengan solusi secara ekonomi maupun secara ukhrawi yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari praktek tersebut, ya. Tapi kalau kita tetap biarkan terus berjalan, ya terus kita akan melakukan praktek riba dan ini membahayakan, ya. Ini membahayakan. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ada tanggapan
Atau ada yang mungkin kurang mengenal bisa ditanyakan lagi. Monggo silakan. Ya. Ya, kalau kita bangun dengan kredit bank, pertama dulu kan tidak tahu ya. Yang jelas sekarang sudah tahu, maka upayakan hentikan kredit-kredit itu. Apa yang kita miliki untuk bisa menutup, tutup saja, selesai. Sekarang kita jalankan usaha tersebut betul-betul keluar dari praktek riba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal masi dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman jaa'a mau'izatun min rabbih fantaha falahu masalah. Maka ketika datang nasihat dari Rabbnya tentang bahwa praktek dulu pernah dia bangun dengan cara yang haram, dia berhenti dulu tidak tahu, fantah maka berhentilah, falahu masalah, yang lalu telah berlalu. Tinggal bagaimana kita sekarang berusaha untuk menghentikan dari praktek riba dan kita bangun usaha kita betul-betul yang sudah ada sudah kita jalankan, dihindarkan dari praktek riba atau bersinggungan dengan praktek riba kembali. Mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, ketidaktahuan kita dulu kita di masa jahiliyah. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada yang lain? Yang mana dulu? Ibunya atau anaknya dulu? Pasti ibunya dulu ya. Ya, monggo silakan. Iya. Iya. Terus jenengan sudah membayar berapa itu dari selama ini? 400. Terus biasanya mendapatkan apa dari asuransi? Dapat apa? Dapatnya berapa kali waris berapa? Kok nggak tahu? Oh, hilang. Selama ini kita bayar 150 juta tiap tahun, sudah berjalan 8 tahun, uangnya sudah sekitar 400 juta. Kemudian kalaupun selama ini jenengan mungkin dapat dianggap bunga atau apa, nggak pernah ada. Saya tidak tahu untuk prosesnya itu, tapi kalau diambil bisa diambil cuma 250 juta. Yang 150 juta itu nanti bisa diambil kalau saya sudah meninggal. Jadi untuk warisan soalnya asuransi jiwa. Ya, berarti selama ini nggak ada tambahan apapun, nggak ada. Loh kok? Ya. Dan diambilnya dengan jumlah uang yang sama yang pernah disetorkan. Oh, biasanya berapa M gitu. Ya. Pertama, berat ya.
apa yang bisa jenengan ambil saja. Misalkan 400 juta, ambil 250. Tinggal 150. Ya. Ditutup hilang duitnya. Dan jumlahnya berapa mereka? Oh, enggak tahu. Pertama, uang itu uang jenengan. Yang penting jenengan ambil 250 juta sudah, tinggal 150. Kalau ditutup uang itu hilang, enggak diambil, hanya bisa diambil ketika meninggal atau tidak? Sudah, kita ambil 250 juta, nanti yang 150 juta diambil ketika meninggal. Karena itu uang murni, uang jenengan semuanya. Nanti kalau ada asuransi misalkan sekian M karena meninggal, enggak usah diambil hasil asuransinya, tapi kita ambil uang kita sendiri 150 juta tersebut. Lah kan tadi kan ditutup hilang kan? Oh, investasi ya. Ya. Iya. 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 Maka ya kita ambil, tadi sudah diambil 250 juta, tinggal 150, nggak bisa diambil karena kita tutup juga nggak bisa, malah kita tutup dianggap hilang, sudah kita ambil pada saat yang punya asuransi meninggal. Tapi yang ngambil jangan yang meninggal. Nanti bisa heboh ya. Nah, maka diambil 150 juta. Kalau ada tambahan nggak usah diambil tambahan. Lah pertama, biasanya asuransi itu kan dia akan menjanjikan klaim yang jauh lebih besar. Nah, perbedaan antara premi dengan klaimnya itu riba. Paham ya? Nah, kemudian karena kita sudah terlanjur terjadi dan uang kita mungkin diinvestasikan dengan cara yang haram atau halal kan kita nggak tahu. Maka kita segera putuskan untuk ambil karena nggak mungkin semuanya cuma 250 juta. Kalau kita tutup ya uang 150 juta kita hilang. Kalau kita biarkan ya hanya bisa diambil waktu kita meninggal. Ya sudah, ambil 250 juta, yang 150 ambil pas di saat yang bersangkutan meninggal. Tapi yang ambil ahli warisnya ya.